Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali berhadir bersama podcast KSI Hima Bio Apiday yang merupakan kelompok studi ilmiah Hima Bio Apiday yang merupakan sebuah mahasiswa biologi FMIPA ULM yang memiliki minat dalam menggali pengetahuan yang mengarah ke biologian. Bersama saya, Azmil Akilatul Waro, selaku Ketua Bidang Ekologi dari Biologi Angkatan 2018. Hari ini kita bersama dengan dosen Bapak Krisdianto sebagai dosen ekologi di Prodi Biologi. Selamat datang dan kembali berhadir di podcast KSI Hima Bio Apiday bersama saya Azmil Akilatul Waro selaku Ketua Bidang Ekologi dari Biologi Angkatan 2018. Jadi Pak, hari ini kita akan membahas mengenai pengelolaan sumber daya dan jasa lahan basah tropis di Kalimantan. Jadi langsung saja. Sebelumnya, apa sih lahan basah itu? Lahan basah kan biasa dikenal dengan nama wetlands. Jadi, wetlands itu merupakan lahan yang secara alami atau buatan yang selalu tergenang oleh air. Jadi, air yang menggenangi lahan basah itu berupa air tawar, air payau, dan air asin. Kemudian, lahan basah itu memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia dan memiliki berbagai fungsi ekologis ya Pak? Ya, betul. Jadi menurut Bapak, apa sih yang dimaksud pengelolaan sumber daya dan jasa lahan basah tropis di Kalimantan ini? Baik, mungkin kita berpikir atau beranjak dari definisi dulu ya, mengingatkan yang lalu lah atau yang biasa kita dengar. Jadi ada ekosistem daratan atau lahan, jadi ada bentang daratan, kemudian ada ekosistem air. Nah, keduanya ini bertemu sehingga ada dua lapisan. Di lapisan bawah itu pasti adalah ekosistem daratan, kemudian bagian atasnya ada lapisan air. Nah, sehingga antara ekosistem akuatik atau ekosistem perairan dengan ekosistem daratan itu dipisahkan oleh ekosistem lahan basah. Gitu. Jadi supaya jelas. Jadi lahannya ada di bawah, airnya ada di atas. Nah, ekosistem lahan basah ini sangat dinamis, tergantung dari genangan air. Jadi tergantung dari kejenuhan air di atas lahan itu. Sehingga ada kalanya dia dangkal, ada kalanya dia juga dalam, sehingga dikenal juga itu yang namanya lahan basah yang dangkal, kemudian lahan basah yang dalam, punya karakter yang berbeda. Nah, di karakter yang berbeda itu akhirnya terjadi juga dinamisasi terhadap kehidupan. Jadi flora dan faunanya berbeda. Kalau dahulu kita bicara tentang lahan basah, karena manusianya masih dikit, kita selalu berbicara di situ tentang tumbuhan dan hewan. Tetapi sekarang karena eranya itu dikuasai oleh manusia, maka lahan basah tidak luput juga dari kepentingan manusia. Sehingga istilah manfaat lahan basah itu berubah juga akhirnya menjadi jasa lahan basah. Jadi lebih banyak atau lebih ada indikasi pemanfaatan secara ekonomi, sehingga ada istilah layanan atau service, wetland service dan sebagainya. Kira-kira paham ya definisinya semacam itu. Kemudian kita beralih kepada topik berikutnya, yaitu kegiatan atau cara apa yang biasa dilakukan dalam mengelola sumber daya dan jasa lahan tropis di Kalimantan. Bagaimana Pak? Lahan basah tropis ya. Jadi begini, karena budaya manusia ini sudah banyak berpengaruh terhadap pengelolaan lingkungan. Jadi pengelolaan ini sebenarnya intinya bermaksud untuk mengambil manfaat seoptimal mungkin, maksimalnya agak meragukan, jadi seoptimal mungkin, tetapi batasannya adalah tetap harus bisa dinikmati secara lestari. Jadi boleh aja ambil ikannya, tetapi nggak boleh sampai habis. Sehingga timbullah bermacam-macam teori di situ. Ikan yang misalnya jumlahnya sudah tinggal sedikit, nggak boleh lagi dipancing atau ditangkap, tetapi harus dibudidayakan. Nah itu implementasi dari upaya untuk memanfaatkan potensi lahan basah, tetapi tidak boleh menghabiskannya sehingga musnah. Nah itu yang harus dilakukan. Sehingga banyak kegiatan yang dilakukan. Karena seperti kita ketahui, ekosistem lahan basah ini itu adalah ekosistem yang kaya. Ada air, ada oksigen, ada daratan. Yang di darat bisa turun ke air, yang di air bisa mendekati daratan. Karena di daratan itu banyak sekali unsur hara yang memungkinkan vegetasi untuk tumbuh dengan baik,
dan vegetasi pasti menjadi sumber makanan bagi organisme yang herbivore. Organisme yang herbivore menjadi makanan yang baik untuk yang pemakan-pemakan lain yang hanya bisa memanfaatkan daging atau makhluk hidup misalnya, gitu. Sehingga lahan basah menjadi tempat pertemuan, sementara yang di daratan pasti ke lahan basah untuk minum. Itu dari sisi hewan. Nah, manusia begitu juga, manusia perlu air, tetapi tidak bisa hidup di air yang dalam, sehingga dia perlu daratan. Maka lahan basah adalah ekosistem yang paling mudah untuk dipakai bermacam-macam kepentingan. Sehingga suatu saat bisa terjadi konflik kepentingan. Gitu. Jadi Pak, kegiatannya tadi itu dengan cara mengimplementasikan dengan baik gitu. Misalnya waktu kita menangkap ikan, kemudian bisa kita konsumsi dan kita pelihara dengan baik, gitu Pak? Ya, betul. Kemudian ke topik selanjutnya, menurut Bapak, apakah pengelolaan sumber daya dan jasa lahan basah tropis di Kalimantan sudah dilakukan secara efektif oleh masyarakat ataupun pemerintah? Pemerintah berusaha untuk mengelola secara efektif, tetapi seperti kita ketahui banyak faktor yang menentukan tidak berjalan sesuai dengan skenario. Misalnya alam sendiri juga berubah, sehingga misalnya kita targetkan untuk mendapatkan ikan misalnya 100 kg misalnya di suatu tempat, tapi karena cuacanya tidak memungkinkan, terjadi kekeringan misalnya, maka tidak bisa dicapai 1 kuintal ikan itu, sehingga seringkali terjadi perubahan. Target tadi tidak berubah, dianggap seperti menjadi kerugian. Nah, oleh sebab itu diperlukan lagi pendekatan yang lebih ilmiah dan pendekatan yang lebih bijak untuk mendapatkan hasil yang optimal. Bisa dipahami ya, saya kira. Misalnya kita targetkan mendapatkan ikan 100 kg, tapi kemudian cuacanya tiba-tiba menjadi kemarau, sehingga ikan yang kita dapatkan lebih sedikit dari itu. Nah, seringkali ini kita pecahkan dengan mengambil air dari tempat lain, padahal ketika diambil air dari tempat lain, di tempat lain menjadi kekeringan, kemudian terjadi kebakaran, misalnya semacam itu. Kemudian Pak, peran kita sebagai mahasiswa biologi dalam upaya mengelola sumber daya lahan basah tropis di Kalimantan ini bagaimana Pak? Sebagai pembelajar ya, sebagai scholar, tentu mahasiswa akan banyak mendapatkan informasi yang dapat menjadi bahan untuk dikaji, kemudian bisa digunakan untuk memberikan masukan atau pengalaman untuk masa depan. Sebagai mahasiswa, sebagai agen perubahan, tentu mahasiswa lebih banyak bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat untuk merubah kebiasaan pada saat menggunakan lahan basah dari era yang biasanya lebih nyaman menggunakannya, lebih bebas. Sekarang sudah tidak bisa lagi sebebas-bebasnya, jadi tetap harus ada batasan. Batasannya adalah tidak boleh menyebabkan kelangkaan pada produktivitas lahan basah. Bisa dipahami ya? Iya Pak. Ya, oke. Berarti kita sebagai mahasiswa itu sebagai membawa perubahan gitu ke arah yang lebih baik. Terima kasih Bapak telah bergabung di kelompok studi ilmiah di Himabio Apide. Kepada teman-teman podcast Himabio Apide, jangan bersedih karena akan ada bidang kajian lainnya yang lebih seru dan pastinya menambah wawasan mengenai kelompok studi ilmiah. Mungkin sampai sini saja. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak yang telah berhadir. Saya akhiri podcast ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.